warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita belajar, kalian ingat harus apa? Berdoa. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang Materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Kondisi geografis Indonesia sangat beragam. Ada dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Berdasarkan letak geografis, Asia Tenggara berada di antara benua Australia dan daratan utama benua Asia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan Asia Tenggara sebagian besar beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Semua kawasan di Asia Tenggara memiliki wilayah laut, kecuali Laos. Laut merupakan sumber daya alam yang penting. Dari laut dapat diperoleh manfaat sebagai berikut. Dengarkan dan perhatikan ya. Ini sebagai sumber bahan pangan berupa ikan dan hasil laut lainnya. Ini sebagai jalur transportasi air. Ini sebagai objek wisata. Kalau yang ini dari dasar laut sering ditemukan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Negara yang akan kita bahas ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Kamboja. Pertama, Indonesia. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya, seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai-pantai di Indonesia dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selanjutnya, Malaysia. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan. Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Selanjutnya, Thailand. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesarnya adalah padi. Thailand mendapat julukan sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Selain hasil pertanian, ada juga hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, dan mangan. Selanjutnya, Filipina. Hasil pertaniannya antara lain jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunannya antara lain karet, kelapa, dan kayu. Itu merupakan komoditas ekspor terbesar Filipina. Wilayah Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Selanjutnya, Laos. Dataran rendahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, padi, jagung, dan tembakau. Terdapat juga Sungai Mekong yang dimanfaatkan sebagai sumber perikanan. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Selanjutnya, Myanmar. Wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam, seperti lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau, Plato San menghasilkan teh, sayuran banyak dihasilkan di pantai Arakan Yoma. Wilayah Nasrim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Selanjutnya, Vietnam.
Kota Ho Chi Minh menjadi pusat industri utama. Industrinya antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Lahan pertanian menghasilkan buah, sayur, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hutan menghasilkan kayu jati dan rotan. Selanjutnya, Kamboja. Danau Tonle Sap merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah sekitar Danau Tonle Sap dimanfaatkan untuk pertanian, padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Hasil perkebunan seperti tembakau dan karet. Selanjutnya, Singapura. Kondisi geografi Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Oleh karena itu, usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Negara Singapura mempunyai patung yang terkenal. Kalian tahu? Ya, patung berkepala singa. Bicara tentang patung, sekarang masih ingatkah kalian tentang pembuatan karya seni patung? Sekarang kita akan mengetahui alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Coba lebih disimak dan diperhatikan ya. Alat dan bahan membuat patung. Ada dua, bahan lunak, bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Bahan keras, bahan yang bersifat keras dan sulit untuk dibentuk, dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Kita lihat contohnya ya. Pertama, contoh bahan lunak. Tanah liat, plastisin, sabun. Sekarang contoh bahan keras. Ada batu, kayu jati, marmer. Selanjutnya, alat untuk membuat patung dari bahan lunak. Ada meja putar, butsir, cetakan. Alat untuk membuat patung dari bahan keras. Ada palu dan pahat, amplas. Selanjutnya, Ibu akan menyediakan teks tentang patung Asmat Papua. Coba kalian baca, kemudian pahami ya. Setelah itu, kalian tentukan mana yang termasuk ide pokok paragraf 1, paragraf 2, dan apakah simpulannya? Kita lihat jawabannya yuk. Ide pokok paragraf 1 yaitu patung Asmat adalah salah satu khas kebudayaan Papua. Ide pokok paragraf 2 yaitu budaya mengukir di Asmat bermula pada upacara keagamaan. Simpulannya yaitu patung Asmat adalah salah satu khas kebudayaan Papua. Patung Asmat merupakan patung bersejarah yang dibuat dari batu dengan cara diukir. Budaya mengukir di Asmat berawal pada saat upacara keagamaan. Suku Asmat percaya dengan adanya patung tersebut, kesejahteraannya akan tetap terjamin. Itu salah satu kebudayaan dari Indonesia. Kebudayaan Indonesia sangat beragam. Dengan keberagaman kebudayaan, Indonesia tetap bersatu. Kalian ingat bunyi sila ketiga? Nah, kita bahas ya sekarang. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila adalah melakukan kerjasama. Manfaat yang diperoleh dari kerjasama yaitu 1. Pekerjaan terasa lebih ringan, 2. Pekerjaan akan lebih cepat selesai, 3. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran 5 dan 6. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.